Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi di channel Benmur Consulting. Nah, kali ini kita akan mencoba menyampaikan hasil analisa mengenai kasus ketenagakerjaan yang lagi rame atau lagi viral, yaitu tentang kasus tidak dibayarnya upah lembur oleh pemberi kerja di daerah salah satu pabrik di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Nah, seperti apa kasusnya? Kita akan coba ulik, mudah-mudahan bisa bermanfaat atau memberikan wawasan atau insight kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita coba tampilkan beberapa fakta. Cuman Anda juga bisa cross-check sumbernya, baik itu melalui detik.com atau jatengprof.go.id. HTTP-nya atau alamat webnya sudah kami cantumkan pada presentasi ini, sehingga Anda bisa juga mengecek isi beritanya. Nah, fakta yang pertama adalah kita dapati bahwa salah satu pabrik di daerah Grobogan itu diduga tidak membayarkan upah lembur karyawannya sejak bulan Oktober 2022. Nah, yang kedua, masalah ini menjadi viral, menjadi perhatian banyak pihak setelah dilakukan atau setelah adanya speak up dari karyawan pabrik tersebut di medsos, atau secara umum sudah viral di medsos dulu baru heboh, seperti itu. Dan yang ketiga, kami dapati bahwa menurut berita kasus ini juga sudah ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat dan sudah ada titik temu, ya. Nah, cuman kita nggak akan lari ke arah situ, kita akan lari terkait dengan upah lemburnya. Mungkin yang pertama bisa kami sharing atau kami beri opini adalah sepengalaman kami banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang mirip atau mungkin bahkan dikatakan sama, ya. Artinya terkait dengan pembayaran hak pegawai terutama lembur itu masih banyak terjadi di Indonesia. Jangankan di pabrik-pabrik yang besar, mungkin perusahaan-perusahaan yang skala nasional pun mungkin masih ada. Cuman memang ini menjadi tantangan tersendiri karena kita tahu jumlah pengawas ketenagakerjaan itu terbatas. Yang pertama itu. Yang kedua, ketidakberanian speak up, ketidakberanian pegawai untuk menyampaikan ada masalah ini atau ada hak yang belum terselesaikan karena lembur, ya. Nah, ini juga tidak bisa digeneralisir atau dikatakan atau dilihat secara simpel atau satu sudut pandang saja. Ketidakberanian itu bukan berarti kadang pegawai tidak punya nyali, bukan. Tetapi kadang harus memperhatikan aspek yang lain. Yang pertama adalah masih tingginya ketimpangan antara supply and demand terhadap pekerjaan. Artinya lowongan masih sedikit tapi pencari kerjanya cukup banyak. Nah, dengan adanya kondisi ini, maka bisa saja perusahaan melakukan PHK atau sekali lagi pengakhiran hubungan kerja kepada orang-orang yang dirasa mencampuri urusan bisnis perusahaan tersebut dengan cara yang tidak disukai, seperti itu, ya. Nah, yang parahnya lagi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu juga tidak bisa singkat dan cepat. Kenapa? Karena katakanlah, ya, ada pegawai speak up, oh saya hak lemburnya nggak dibayar, contohnya seperti itu. Kemudian viral di media sosial, katakanlah seperti itu. Kemudian menjadi perhatian banyak pihak, baik dari pemerintah, dari pengawas ketenagakerjaan, dari masyarakat luas, dari stakeholder perusahaan tersebut, dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka akan menimbulkan cost dan dampak negatif. Nah, biasanya kalau manajemen yang arogan itu akan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada oknum-oknum atau karyawan yang dianggap tadi membuat gaduh. Padahal sebenarnya dia hanya menyuarakan haknya saja. Nah,
Ketika sudah dilakukan PHK setempat, tentu larinya adalah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana prosesnya tidak singkat juga dan membutuhkan biaya dan tenaga. Artinya, jika hanya untuk mempertahankan hak dan untuk bisa tetap bekerja, dia harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, rapat bipartit. Rapat bipartit bisa saja ditunda beberapa kali sehingga menimbulkan waktu yang cukup panjang. Kemudian setelah rapat bipartit, lari ke mediasi atau konsiliasi, tapi yang lebih sering dipakai mediasi. Mediasi lagi-lagi ada antrian, kemudian membutuhkan waktu dan sebagainya. Ya, mediasi selesai katakanlah 1 bulan 2 bulan, tidak bisa langsung dieksekusi, ya, karena kalau anjuran mediator itu tidak disetujui ya tidak ada masalah, karena larinya nanti akan ke pengadilan hubungan industrial. Ke pengadilan hubungan industrial butuh waktu lagi, pengadilan tingkat pertama, katakanlah kalah atau menang atau apapun ya, tapi salah satu pihak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berapa lama lagi? Nah, artinya waktu sepanjang itu akan sangat merugikan bagi si pekerja, karena dia ini adalah mata penghidupannya. Daripada dia ngurusin seperti itu, mending dia tetap bekerja, tetap dapat gaji, bisa menghidupi keluarganya. Nah, itu yang menyebabkan menurut kami masih banyaknya yang tidak speak up kalau haknya itu tidak dipenuhi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya isu yang akan coba kami sampaikan adalah yang pertama, bagaimana sih penerapan terkait lembur ini. Dan yang kedua, sanksi jika ada pelanggaran terkait lembur. Kita dapati di pasal 78 Undang-Undang 13 2003 yang diubah oleh Perpu nomor 2 tahun 2022, tertulis bahwa jika akan lembur di pasal 78 ya, harus minimal ada 2 syarat. Yang pertama ada persetujuan dari si pekerja. Dan yang kedua maksimal dalam 1 hari cuma 4 jam. Dan 18 jam dalam 1 minggu. Ini sudah dibatasi dengan harapan bahwa manusia itu tidak selamanya bekerja. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Artinya harus seimbang. Seperti itulah ya. Kalau yang saya tangkap itu seperti itu. Nah, yang kedua ada perlindungan di sini. Perlindungan terhadap si pekerja yang melakukan lembur. Artinya di ayat 2-nya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja yang melebihi batas waktu kerja sebagai yang dimaksud ayat 1, wajib membayar upah lembur. Nah, artinya ada hak yang muncul ketika melakukan lembur. Nah, cuman saya tidak mendapati definisi lembur ya, baik di Perpu Cipta Kerja maupun di PP 35 yang menjadi salah satu peraturan pelaksananya. Yang ada hanya waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, itu saja. Nah, jadi mendefinisikan lembur itu sepertinya diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Nah, tentu itu harus disepakati bersama pegawainya dalam bentuk PP atau perjanjian kerja, atau kalau dia ada serikat berarti dalam bentuk PKB. Seperti itu. Ya. Apa kriteria lembur? Kapan harus dikatakan lembur dan sebagainya? Itu bisa disepakati. Sehingga hal-hal yang memang tidak termasuk lembur itu bisa diminimalisir. Artinya begini, kadang di sisi pekerja ini ada oknum juga sih pekerja. Pekerja sengaja memperlambat produktivitasnya atau memperlambat kerjanya, atau sengaja kerjanya ditunda-tunda dengan harapan dia bisa dapat overtime. Ketika dia dapat overtime, otomatis pendapatan dia bertambah. Contoh paling simpel kalau yang kami dapati adalah pekerja-pekerja yang mungkin
sambil menunggu jalanan tidak macet lagi. Kadang ada yang seperti itu. Jadi artinya dia menunggu, nanti kalau saya pulang jam 5 atau jam 4, kereta masih penuh, jalanan masih macet, dan sebagainya. Toh kalau saya pulang jam 5 dan jam 7, sampainya di rumah sama-sama jam 8, katakanlah seperti itu. Nah, artinya lebih baik saya manfaatkan jam 5 sampai jam 7 ini sebagai jam lembur. Toh saya dibayar dengan lembur dan saya juga nyampe rumahnya sama. Nah, ada oknum-oknum pegawai yang seperti itu. Sehingga mekanisme atau tools untuk monitoring pekerjaan lembur ini harus dimiliki. Kalau enggak, bobol perusahaan. Dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sengaja menunda pekerjaan hanya untuk mendapatkan jatah lembur. Padahal seharusnya pekerjaan dia bisa selesai tanpa perlu adanya lembur. Seperti itu. Nah, tapi kembali ke sini itu tergantung perusahaan masing-masing lah ya. Nah, ketika perusahaan sudah meminta pekerjanya untuk lembur, maka mau tidak mau dia harus membayar upah lembur. Nah, upah lembur itu diatur di mana? Upah lembur itu diatur di PP 35. Ya. Itu ada hitungannya. Jadi Anda bisa download PP 35 2021 dan sebagainya. Upahnya itu sejam adalah 1/173 dikalikan upah sebulan. Nah, upah sebulan itu adalah upah yang secara tetap diterima ya. Katakanlah secara tetap dapatnya katakanlah 10 juta. Maka dalam 1 jam lembur, dia adalah 10 juta dibagi 173. Nah, itulah dia dapatnya upah lembur 1 jamnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau nggak dibayar upah lemburnya? Nah, ini kami juga dapati ya. Jadi kalau ada pelanggaran di pasal 29 PP 35, jadi pasal 29 itu berbunyi perusahaan yang mempekerjakan pekerja selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah lembur, memberi kesempatan untuk istirahat, dan memberikan makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, kalau ini ada yang dilanggar terkait dengan entah itu upahnya, terus makanan, minuman, atau kesempatan istirahat, itu muncul sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini ada teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, sampai pembekuan kegiatan usaha. Ada 4. Nah, cuman sanksi ini diberikannya berjenjang. Ya. Berarti yang pertama mungkin teguran tertulis dulu. Seperti itu. Nah, cuman ada yang berbeda di PP 35 dengan Perpu Cipta Kerja. Kalau kita lihat di Perpu Cipta Kerja, di pasal 78 berbunyi, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja, sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat 2, harus memenuhi syarat tadi ya, persetujuan dan waktu kerja. Terus ayat 2-nya, pengusaha wajib membayar upah lembur. Nah, kita lihat di pasal 188, jika ada pelanggaran terhadap pasal 78 ayat 1, artinya orang dipaksa lembur melebihi jam yang ditentukan, atau pekerjanya sebenarnya tidak mau lembur tapi diminta lembur, itu kena pidana pelanggaran. Ya, ini Perpu yang bilang. Paling sedikit dan pidana denda adalah 5 juta dan paling banyak 50 juta. Jadi berbeda ini. Nah, antara PP 35 dengan Perpu Cipta Kerja. Di pasal 187 berbunyi, untuk pelanggaran pasal 78 ayat 2. 78 ayat 2 berarti terkait dengan pembayaran uangnya, upah lembur. Ya. Kalau dia melanggar, itu ada sanksi pidana kurungan. Paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan. Dan atau denda paling sedikit 10 juta, paling lama 100 juta. Tindak pidana itu adalah tindak pidana pelanggaran. Jadi ada sanksi yang berbeda baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di PP 35. Nah, tinggal nanti kebijaksanaan dari pemutus untuk memutuskan yang lebih pantas yang mana. Tetapi
sebenarnya yang mau kami sampaikan adalah tolong juga dijalankan pembayaran lembur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Perpu nomor 2 maupun PP 35. Kenapa? Karena ada sanksi yang mengancam di situ. Ada punishment-nya di situ, ya. Nah, karena ketika ini sudah jadi punishment dan viral, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Nah, sebaiknya dibuat mekanisme yang baik, mekanisme monitoring lembur yang baik. Bagaimana lembur itu dilakukan, kita batasi toolsnya, monitoring supervisi atasannya bagaimana dan seterusnya. Ya. Nah, saya pikir itu yang kami mau sharing tentang masalah lembur. Jika ada hal-hal yang perlu mungkin didiskusikan atau dibahas bersama, kami terbuka ya. Sekali lagi ini tidak ada maksud apapun, hanya mencoba melihat suatu permasalahan ketenagakerjaan dan kita berikan opini, berikan insight dari sisi-sisi yang kami miliki sehingga kami berharap bisa menambah wawasan atau memberi manfaat. Kritik dan saran kami terima dengan terbuka. Jika ada hal yang salah maupun kurang berkenan, mohon kami dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.